Jakarta, di mana di dalamnya menyimpan banyak koleksi penambah khasanah dalam berdirinya kota Jakarta dari masa prasejarah Jakarta era kolonial, Jakarta sampai masa kini. Ya, baik teman-teman, sekarang kita sudah ada di dalam Museum Sejarah Jakarta, di mana di dalamnya menyimpan koleksi berkaitan dengan sejarah berdirinya kota Jakarta yang dimulai pada awal masa prasejarah, masa zaman kerajaan, masa era kolonial, dan Jakarta masa kini. Nah, di sini ada peta Jawa Barat, yang dimana Jakarta bagian dari wilayah Jawa Barat yang dibelah oleh aliran Sungai Ciliwung, dan dimana di sekitar daerah aliran sungai ini banyak sekali temuan-temuan pada zaman Batu Baru berupa kapak perunggu, kapak terbuat dari batu, juga perhiasan-perhiasan, juga gerabah bumi. Dimana di sini nanti kita bisa lihat koleksinya. Mari ikuti saya. Ini adalah koleksi-koleksi yang ditemukan pada zaman Batu Baru dan zaman logam, di mana masing-masing memiliki fungsi sebagai alat untuk bercocok tanam, alat untuk ritual keagamaan, dan alat untuk ritual pernikahan. Dan di sini ada perhiasan sebagai mahar yang digunakan pada masa itu. Ya, secara naluri mereka hidup di daerah aliran sungai karena mudah mendapatkan sumber air untuk bercocok tanam. Yang pada awalnya pola hidup mengumpul makanan, berpindah-pindah mencari hewan buruan, kemudian memproduksi makanan dengan bercocok tanam. Setelah itu kita beralih ke masa klasik atau masuknya kepercayaan Hindu yang dibawa oleh orang-orang India. Ya. Nah, di sini adalah ruang Tarumanegara, di mana di sini kita lihat ada 3 buah prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara dengan rajanya yang paling terkenal yaitu Raja Purnawarman. Di sini ada prasasti kebun kopi bergambar 2 telapak kaki gajah, yang gajah ini konon adalah kendaraan Raja Purnawarman. Kemudian ini adalah prasasti Ciarutan bergambar 2 telapak kaki Raja Purnawarman. Ya. Dan di sini pengaruh agama Hindu, kita bisa lihat ada tulisan berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Dan bukti tertulis lainnya yaitu adalah penggalian Sungai Chandrabhaga dan Gomati yang tertera pada prasasti Tugu. Prasasti 3 prasasti ini ada replika atau duplikat. Aslinya yang prasasti Tugu ini ada di Museum Nasional. Nah, di sini juga pengaruh kepercayaan Hindu yang dibawa oleh orang India ada pada seni membuat patung yang mewujud pada dewa-dewa yang disembah oleh umat Hindu pada zaman Kerajaan Tarumanegara. Di antaranya ada Ganesha, Durga, dan patung Cibuaya 1 dan 2. Keempat patung ini ditemukan di sekitar Jakarta atau Jabodetabek. Dan ini juga berupa replika karena aslinya ada disimpan di Museum Nasional. Dan setelah itu kita mari ke ruang Kerajaan Sunda, di mana ada satu peninggalan berupa prasasti juga, dan ini juga replika. Aslinya ada di Desa Batu Tulis Bogor. Nama prasasti ini adalah prasasti Batu Tulis, di mana isinya untuk mengenang jasa-jasa Sri Baduga Prabu Siliwangi. Ya, di sini dibuat oleh Prabu Surawisesa selaku anaknya Prabu Siliwangi. Nah, lokasi wilayah Kerajaan Sunda Pajajaran ini letaknya di Provinsi Jawa Barat. Di sini juga kita bisa lihat ada peta kuno, namanya peta Cela. Ini ditemukan oleh orang Belanda bernama Kaekol pada tahun 1858, dan koron aslinya hilang dan ini ada salinannya. Ini menggambarkan wilayah Kerajaan Sunda di mana pada saat itu lebih luas dari Provinsi Jawa Barat yang sekarang. Kita lanjut Pak ke ruang yang berikutnya. Masuknya kolonialis Portugis ke wilayah Jawa Barat. Jakarta
berganti nama. Sebelum Jakarta, nama paling tua dari Jakarta adalah Sunda Kelapa, kemudian berganti menjadi Jayakarta, lalu menjadi Batavia, dan akhirnya menjadi Jakarta yang sampai saat ini kita gunakan, Provinsi DKI Jakarta. Nah, di sini ada ruang interaksi dengan bangsa Eropa, yaitu Portugis, di mana koleksi yang berkaitan dengan masa ini adalah prasasti Padrao, prasasti perjanjian antara Kerajaan Sunda dengan Portugis yang terjadi pada tahun 1522. Kita lanjut ke ruang Jayakarta. Ya, hancurnya Jayakarta dihanguskan oleh Jan Pieter Soenkoen yang pada saat itu, jadi kita sangat sedikit sekali koleksi-koleksi yang berkaitan dengan kejayaan masa itu. Nah, di sini ada replika patung pemimpin Jayakarta ketiga bernama Raden Wijayakrama. Ya, ini adalah anak dari Tubagus Angke dari Kesultanan Banten yang sebelumnya adalah Pangeran Jayakarta I, yaitu Fatahillah, yang merubah nama dari Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, di sini juga ada koleksi meriam Cirebon, ya sebagai umum saja antara Kerajaan Islam dan Jayakarta. Kemudian di sini ada pedang keadilan. Replika pedang ini dahulu aslinya digunakan untuk mengeksekusi hukuman mati bagi para tawanan yang dahulu ada dua hukuman mati, yaitu hukum pancu dan hukum gantung. Karena ya, ini ada sebuah kapal, replika kapal Batavia yang pernah karam di perairan Australia, dan ini bangkai kapalnya ada di museum di Australia. Ya, kapal ini adalah kapal ekspedisi untuk mengangkut rempah-rempah dari Batavia ke Belanda. Teman-teman, kita masuk ke ruang. Nah, di sini ada Demah Kota Batavia. Di sini Jayakarta 1619. Di mana Jayakarta dihanguskan oleh Jan Pieter Soenkoen. Jan Pieter Soenkoen ini adalah pendiri kota Batavia. Ya, di sini masih kita melihat ada rumah-rumah kadipaten. Nah, di bumi hanguskan. Kemudian di sini ada Batavia tahun 1650. 31 tahun kemudian Batavia menjadi kota yang megah, terkenal ya, karena VOC juga sudah berjaya. Di sini kota dibagi menjadi 4 bagian: kota sisi barat, kota sisi timur, kota kastil, dan kota Soeterkrusted, artinya kota untuk memantau wilayah di dalam benteng Batavia. Nah, di sini kita lihat ada sebuah lukisan yang menggambarkan tentang peristiwa ekspansi Mataram ke Batavia yang terjadi pada tahun 1628-1629 yang dipimpin dari Mataram dipimpin oleh Sultan Agung, dan yang dari VOC dipimpin oleh Jan Pieter Soenkoen. Lukisan ini, teman-teman, dilukis oleh Bapak S. Sujoyono pada tahun 1973 dan hampir 1 tahun pembuatannya, yaitu 1974 baru selesai. Dan Pak Sujoyono membaginya menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama, Sultan Agung sedang memimpin sebuah rapat seban dan para abdi dalam, dan di sini akan ilustrasi peperangan antara Mataram dengan VOC. Dan di sini bagian ketiga, Jan Pieter Soenkoen dengan Raden Rangga sang Bupati Tegal sedang bernegosiasi. Gitu. Dan ada juga di ruangan ini sebuah koleksi mimbar Masjid Kampung Baru, yang mimbar ini dihibahkan kepada pemerintah dan akhirnya menjadi koleksi Museum Sejarah Jakarta. Ini juga ada senjata-senjata tradisional yang sebagian kecil dari koleksi senjata-senjata yang dimiliki oleh Museum Sejarah Jakarta. Ya, teman-teman, gedung ini memiliki 2 lantai dan 1 lantai bawah, yaitu penjara bawah tanah. Kita telah selesai keliling ke
1, kita akan lanjut ke lantai 2. Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah menyaksikan tadi Bumai memandu, pasti sudah kangen banget kan sama Museum Sejarah Jakarta. Kita berdoa aja ya, semoga pandemi ini cepat berakhir. Dengan itu kita bisa mengunjungi Museum Sejarah Jakarta lagi. Nah, tadi kan udah keliling lantai 1, kita sekarang akan ke lantai 2. Nah, teman-teman, ini adalah ruangan Solomon atau main hall dari lantai 2. Yuk kita. Jadi teman-teman, ini adalah lantai 2. Nama lantai 2 ini adalah ruang Solomon. Nah, kenapa sih kita menyebut ruangan ini sebagai ruangan Solomon? Karena terdapat 3 lukisan pada tahun 1661 oleh J.J. Dennis yang memang menceritakan tentang pengadilan dari seluruh dunia. Mau tahu ceritanya kayak gimana? Mari kita telusuri lebih dekat. Jadi teman-teman, tadi seperti yang sudah dijelaskan, gedung ini selain berdiri sebagai balai kota juga berdiri sebagai Dewan Pengadilan. Nah, letak Dewan Pengadilannya itu ada di lantai 2 ini teman-teman. Selain itu, pada hari Minggu atau weekend, gedung ini juga berfungsi sebagai tempat ibadah. Jadi, masyarakat Batavia akan beribadah di sini. Nah, ruang pengadilannya itu ada di ruangan berikutnya. Nah, kenapa sih lukisan ini kok ada di sini? Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, lukisan ini dibuat oleh J.J. Dennis yang medianya kayu dan catnya minyak. J.J. Dennis berupaya menceritakan kita tentang bagaimana keadaan di seluruh dunia. Yang paling terkenal adalah Solomon's Judgment atau keadilan Solomon. Solomon itu terkenal sebagai raja yang sangat bijaksana. Nah, pada suatu hari ada 2 ibu yang melahirkan di saat waktu yang bersamaan. Sayangnya nih teman-teman, salah satu bayinya itu meninggal. Jadi, seperti yang kita lihat di lukisan itu, 2 ibu tersebut memperebutkan bayi yang masih hidup teman-teman. Nah, karena Solomon terkenal sangat bijaksana nih, Solomon memutuskan pada Algojo untuk membelah bayi yang masih hidup dengan itu si 2 ibu ini bisa mendapatkan 2 bagian bayi tersebut teman-teman. Ini namanya ruang sidang teman-teman. Atau nama resmi ruangan ini adalah ruangan Stadhuis atau ruang balai kota. Nah, di tempat ini mungkin yang paling positif ada set atau set meja di sini. Sebenarnya ini bukan meja makan ya teman-teman. Meja ini digunakan bagi para hakim, jaksa, pengacara, ataupun petinggi Batavia untuk duduk dan menghakimi para tahanan yang harus duduk di atas lantai. Jadi dulu di tahanan nggak boleh duduk di atas kursi, apalagi orang Indonesia dulu tidak boleh duduk di atas kursi. Kecuali orang itu punya status sebagai bangsawan atau berdarah biru tuh boleh duduk di atas kursi. Jadi bapak ini yang sudah berdiri di sini adalah Petrus Albertus van der Para. Jadi beliau lahir di Colombo, Sri Lanka, dan beliau menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1761 sampai 1775 teman-teman. Ada yang unik nih dari lukisan ini. Ruangan ini bernama From the North to the South, atau dari utara ke selatan. Karena para orang Batavia atau masyarakat Batavia itu bermigrasi dari utara ke selatan. Nah, tadi seperti yang Papi Alex bilang, ada juga koleksi masterpiece ini. Ini adalah penyimpan ruangan abad ke-18 bergaya barok atau barok style, teman-teman. Yang paling tengah itu ada Batavia, yang 3X atau triple X ada Amsterdam, dan yang seperti pipa itu ada Horen. Dan di tengahnya teman-teman tidak lupa di sini ada Athena yang memegang atau menggenggam shield atau perisai berhiaskan kepala Medusa.
sih itu gaya indie itu atau Indie style. Jadi Indie style merupakan gaya percampuran antara gaya lama dan gaya baru disatukan menjadi gaya indie. Nah, di sini kita juga ada beberapa koleksi dan juga ada gambar yang memang menceritakan tentang gedung-gedung di Jakarta yang terpengaruh gaya indie teman-teman atau Indie style. Di antaranya kita punya Stasiun Jakarta Kota, ada Museum Wayang, Museum Seni Fotografi, ada Gedung Kesenian Jakarta, ada Istana Merdeka dan Istana Negara Presiden. Dan untuk informasi teman-teman sekalian, ternyata gedung-gedung di Jakarta yang disebutkan memang merupakan bangunan bersejarah loh di Jakarta. Selain itu, kita juga punya koleksi furnitur seperti kita punya kursi panjang, lalu ada ranjang bayi yang terbuat asli dari kayu jati. Iya, jadi mungkin balkon ini terlihat cantik banget ya Papi ya. Tapi ternyata balkon ini adalah tempat bagi para petinggi Belanda untuk menyaksikan eksekusi mati dari sini. Jadi dulu Batavia Cafe atau Cafe Batavia memang satu-satunya bangunan di kawasan kota tua yang bergaya Inggris. Di sana terdapat meriam si Jagur, yang beratnya 3,5 ton. Dan juga ada lambang yang sangat amat krusial, sangat amat legenda. Dan juga meriam si Jagur ini unik karena terdapat pahatan tulisan Esme Ipsarenata Sum, yang artinya dari saya dilahirkan kembali. Karena meriam si Jagur itu teman-teman adalah 16 meriam yang dileburkan menjadi satu. Dan tidak lupa, tidak ketinggalan ada air mancur atau Batavia Fountain. Nah, bagi teman-teman yang penasaran gimana sih letak eksekusi matinya, letak eksekusi mati terdapat di bagian kiri gedung. Tadi seperti yang sudah Papi bilang, kita punya loh meja bundar yang hanya terbuat dari satu pohon. Penasaran? Nah, ini dia mejanya. Atau 3 meja bundar. Nah, kenapa sih kan cuma satu? Karena yang satunya diletakkan di ruangan sebelumnya. Jadi konon-kononnya meja ini hanya terbuat dari satu pohon teman-teman. Nah, kalau bisa kita lihat kenapa sih kok saya terbuat dari satu pohon? Karena kalau kita lihat di meja ini nggak ada sekatnya sama sekali atau tidak ada potongan sama sekali. Nah, teman-teman, ini bukan meja makan ya. Jadi meja ini memang digunakan untuk activity discussion, berdiskusi, atau melaksanakan meeting atau rapat di meja ini. Oh iya, teman-teman, saya mau menjelaskan di sini kita punya penyekat ruangan. Sebenarnya ada 3 bagian yang dikerjakan menjadi satu. Dari teman-teman merupakan Dewi Minerva. Nah, jadi Dewi Minerva adalah Dewi Crown. Seperti kita lihat, saat ini Dewi Minerva berhiasan tombak dan juga meriam. Ini namanya adalah ruangan orientasi teman-teman. Jadi seperti yang kita lihat di sini ada prasasti atau monumen persinian bertuliskan bahasa Belanda. Siapa yang di sini bisa bahasa Belanda? Jadi artinya gedung ini didirikan sebagai balai kota ya tadi. Balai kota ini berdiri tanggal 25 Januari 1707 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Johan van Horen. Nah, untuk informasi teman-teman sekalian, Horen adalah nama kota di Belanda di mana Jan Pieterszoon dilahirkan. Dan juga gedung ini diselesaikan di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck tanggal 10 Juli 1710. Nah, FYI lagi nih teman-teman, kakek dari Abraham van Riebeeck yaitu Jan van Riebeeck adalah salah satu penemu kota Cape Town. Nah teman-teman, selamat datang di penjara laki-laki. Nah, sebenarnya kita punya 2 sampai 3 tipe penjara di sini ya, Papi? Iya. Yang pertama kita ada penjara wanita,
Penjara wanita letaknya ada di sisi barat gedung, dan penjara wanita hanya mempunyai satu ruangan, dan juga sempat disebut atau sering disebut penjara lorong gelap. Kenapa sih disebut penjara lorong gelap di penjara wanita? Karena tidak ada ventilasi atau tidak ada penerangan sama sekali. Yang paling tengah ini teman-teman bisa disebut paling gelap karena kita ketutupan ya sama tembok ini di atas. Jadi dua lapis ini kenapa sih kok dua lapis? Karena supaya tahanan tuh nggak kabur. Satu ruangan bisa muat 20 sampai 50 orang sekali masuk. Jadi mereka mulai dari makan, minum, mereka buang air kecil, buang air besar di dalam. Wow. Nah, mungkin bagi para teman-teman yang suka melintasi Harmoni akan juga menemukan Hermes di sana. Nah, yang Hermes aslinya ada di sini teman-teman, dipindahkan ke Museum Sejarah Jakarta tahun 1999. Hermes ini merupakan anak dari dewa Zeus dan merupakan dewa perdagangan, dewa diplomasi, dan juga penjaga pejalan kaki. Ada sayap di kakinya, menandakan kalau ia bisa berlari sangat amat cepat. Dan juga Hermes memegang tongkat berlilitkan 2 ular. Nah, kalau hanya ada 1 ular, itu adalah simbol farmasi atau medicine, atau simbol medis ya, yang kita lihat di Organisasi Kesehatan Dunia. Nah, kalau ada 2 ular, itu adalah simbol crime and justice atau kejahatan dan juga keadilan. Nah, teman-teman, ini adalah seperti tadi dijelaskan, ini penjara wanita yang letaknya di sisi barat Museum Sejarah Jakarta. Penjara ini hanya ada 1 ruangan, teman-teman. Dan kalau kita masuk, banjir, jadi kita nggak bisa masuk sampai ke dalam ya. Jadi kenapa sih kok banjir? Karena letak penjara wanita ini memang ada di bawah permukaan laut kota Jakarta. Oleh sebab itu bila turun hujan akan selalu terjadi banjir, teman-teman. Dan juga penjara ini disebut penjara lorong gelap, teman-teman. Kenapa sih? Karena ventilasi yang sangat amat kecil dan juga tidak adanya penerangan sama sekali. Oleh sebab itu, tahanan wanita akan duduk lalu tergenang banjir dan mereka sebenarnya gelap gulita ya karena tidak ada penerangan sama sekali.